Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini nama saya Bu Iza. Kalian bisa berkenalan dengan saya, guru agama kalian, dan akan sedikit menyampaikan materi Pondok Ramadan kaitannya dengan fikih zakat. Zakat itu kita lakukan ketika kita di dalam bulan Ramadan. Hukum zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Sebagaimana kalian tahu rukun Islam itu ada berapa? Ya, betul, ada 5, yaitu 1, syahadat, terus sholat, zakat, puasa, haji. Jadi zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Tentu, oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu ain atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, hukumnya zakat itu bagi orang Islam yaitu wajib atau fardu ain. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seseorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Zakat ini disebut dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang lain. Dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat harta ini adalah zakat yang diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat mal lebih menitik beratkan kepada harta, bukan pemiliknya. Dari segi macamnya, zakat mal dapat dikategorikan yaitu menjadi beberapa. Yang pertama yaitu zakat emas dan perak. Yang kedua zakat perdagangan dan perusahaan. Yang ketiga zakat hasil pertanian. Yang keempat zakat hasil perkebunan. Yang kelima zakat hasil perikanan. Yang keenam zakat pertambangan. Yang kesembilan zakat hasil peternakan. Yang ke-10 zakat pendapatan dan jasa. Dan yang terakhir adalah rikas atau barang temuan. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang kalian gunakan, kalian mengacu pada makanan yang dikeluarkan oleh seseorang muslim pada saat bulan Ramadan. Batasnya sampai hari terakhir Ramadan. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat harta. Syarat wajib bagi kalian yang mengeluarkan zakat adalah yang pertama adalah orang Islam. Jadi kalau kalian bukan orang Islam, itu berarti kalian tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atau menerima zakat. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga adalah balik. Yang keempat berakal. Yang kelima sampai nisab. Tujuan zakat. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Yang kedua, harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga adalah membersihkan harta benda yang kalian miliki. Jadi harta yang kita miliki itu sebagian dari harta kita itu adalah milik orang lain. Makanya kita diwajibkan untuk
mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta benda kita. Yang keempat adalah menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati. Jadi biar hartanya tuh biar berkah, gitu ya. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf. Biasa kita sebut dengan 8 asnaf atau golongan. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Penjelasannya yaitu fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi ada orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Dalam sehari-hari itu nggak cukup. Gitu. Itu fakir namanya. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, punya pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Begitu. Itu adalah orang yang miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, ini kalau orang yang baru masuk Islam, ini bisa menerima atau zakat ya. Riqab adalah budak. Kalau zaman sekarang budak ya sudah jarang. Pada masa Rasulullah ini budak ini banyak ya. Keenam adalah ghorim. Orang yang memiliki banyak hutang, punya banyak hutang, dan tidak mampu membayarnya. Jadi ini termasuk orang yang boleh dizakat ini, ghorim. Banyak hutangnya, dan dia tidak mampu bayar. Nah, yang ketujuh adalah fisabilillah. Orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah. Ya, misalkan kiai atau mungkin ya yang berjuang menegakkan agama Allah atau ustadz dan lain-lain itu boleh. Ya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang berada di dalam perjalanan. Ini namanya ibnu sabil. Keutamaan bagi yang menunaikan zakat, ya, ini di dalam perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih menumbuhkan 7 bulir tangkai. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Anak-anak, ketika kita mengeluarkan harta benda kita untuk orang lain, kita mengeluarkan zakat, jangan takut untuk harta kita tuh berkurang. Nah, justru Allah di sini dapat kalian lihat Allah akan melipat gandakan baik harta kalian maupun pahala, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi anak-anak yang belum menunaikan zakat, ini jangan lupa untuk segera mengeluarkan zakatnya. Jangan sampai lupa ketika pas sudah mau sholat Idul Fitri, baru ingat, oh aku belum zakat. Nah, ini yang bahaya. Ya, jadi usahakan dalam 1 tahun itu selalu wajib mengeluarkan zakat atau harta benda kalian dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jelas di sini ada keutamaan-keutamaan orang-orang yang menunaikan zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Selanjutnya. Nah, ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Nah, ini ada ancamannya bagi orang-orang yang dia tuh nggak mau mengeluarkan zakat. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini surat At-Taubat ayat 34 sampai 35. Jadi anak-anak ada ancaman bagi orang-orang yang dia tuh punya harta benda tetapi dia tidak mau zakat.
Nah, padahal zakat itu untuk membersihkan harta benda, menyucikan dari badan kita ini. Nah, apabila kalian tidak mau memilih menyimpan atau menunaikan zakat, maka ada ancamannya. Nah, ini sudah diterangkan di dalam surat At-Taubah. Nah, ini kalian bisa melihat, ini ada tabel zakat. Di sini kalian bisa mengetahui berapa sih zakat-zakat yang harus kita keluarkan ketika kita ingin berzakat. Nah, ini ada jenis harta, ada nisab, ada waktu, ada kadarnya berapa. Nah, kalau ada yang menerima gaji dan upah senilai 85 gram emas, nah waktunya saat diperoleh, ini kadar yang harus dizakatkan adalah 2,5%. Barang simpanan emas, perak, uang, nah 85 gram, kalau emas, perak 595 gram, uang senilai 85 gram emas. Nah, waktunya setelah berjalan 1 tahun, maka kadarnya adalah 2,5%. Atau barang dagangan senilai 85 gram emas, setelah 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Hasil pertanian 1.400 kilo, jika masih berkulit ya, kalau padi itu masih ada kulitnya. Dan atau 700 kilo ketika dia sudah bersih. Nah, ketika dia sudah berupa beras tuh, sudah bersih, nggak padi lagi. Saat panen itu kalau masih berkulit tuh 5%, kalau sudah bersih berupa padi itu 10%. Ya. Hasil tambang emas, perak, minyak, tembaga, platina senilai 85 gram emas saat diperoleh, ini zakatnya 2,5%. Hasil investasi, gedung, pabrik, dan lain-lain senilai 85 gram emas saat diperoleh, maka kadarnya 10%. Jenis hartanya, saham usaha dagang, nisabnya senilai 85 gram emas. Waktunya saat diperoleh, kadarnya senilai 2,5%. Rikas atau barang temuan, nah ini tidak harus senisab. Nah, waktunya saat diperoleh ketika misalkan menemukan suatu barang, maka zakatnya adalah 20%. Yang terakhir adalah zakat fitrah. Nah, ini punya kelebihan makanan pada hari Idul Fitri. Nah, ini maksimalnya adalah sebelum sholat Id, ya. Di akhir Ramadan itu maksimal. Jadi kalau sekarang ini sudah boleh kalian zakat. Sampai nanti batas terakhir yaitu sebelum sholat Idul Fitri pagi itu ya. Sebelum, kalau misalkan kalian sholat Idul Fitri di rumah itu jam 6, maka sebelum jam 6, mungkin jam 5, nah itu kalian bisa mengeluarkan zakat. Ini batas terakhir ya. Nah, kadarnya adalah 2,5 atau 2,7 ya. Lebih aman ketika dibulatkan menjadi 3 kilo. Nah, ini. Itu saja yang Bu Iza sampaikan terkait dengan materi zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan harta kepada kita. Dan ketika kita mau berzakat, semoga Allah melipat gandakan harta yang kita punya. Nah, terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.